Gimana nih kabarnya adik-adik yang manis? Luar biasa? Tante di sini juga luar biasa. Adik-adik juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita akan ibadah pada minggu pagi ini. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Bapakku datang padamu, menaikkan ucapan syukur buat Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, luar biasa ya, tetap semangat, tetap di dalam kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, kita juga harus belajar untuk mengasihi teman-teman kita. Kasih itu tidak mudah marah, ya. Ingat, yang suka marah belajar untuk tidak marah. Yuk, KASIH. Kasih itu
ada di dalam kasih Tuhan, kita pun harus saling mengasihi. Kita harus jalan bersama dengan Tuhan senantiasa, baik di dalam suka, baik di dalam duka, tetap bersama Tuhan. Jalan serta Yesus. Tangan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Beserta Yesus selamanya, baik dalam suka, baik dalam duka, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Siapa yang pernah naik kapal? Nah, pernah. Ketika ombak datang, kapalnya miring. Nah, demikian di dalam hidup kita. Kadang kita ada suka, kadang kita ada duka. Itulah hidup. Jadi kita harus bersama dengan Tuhan. Segala badai itu kalau kita bersama Tuhan, akan Tuhan lalukan. Pasti ada jalan. Yuk, kapalku miring, ombaknya besar. Pakai gerakan ya. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi, hempas kapalku. Kapalku miring, habis dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi, hempas kapalku. Kapalku miring, habis dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Amin. Luar biasa. Ketika Tuhan Yesus jadi kapten di kapal kita, kita pasti ada jaminan untuk selamat. Ya. Dan kita harus juga percaya bahwa firman Tuhan yang selalu kita dengar itu harus kita tanam, harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti palu yang menghancurkan batu. Firman Tuhan itu yang melembutkan hati kita, yang membentuk hidup kita semua. Firman Allah seperti palu yang hancurkan batu. Firman Allah seperti palu
yang hancurkan batu, lampu penunjuk jalan terang sinar atas lautan, pedang bermata dua cermin lihat mukamu, ALKITAB buku amat heran. Luar biasa. Kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita hendak mendengar cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang tenang, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dilipat, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar cerita firman Tuhan. Ayo tangannya dilipat, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami hendak mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati cerita ini agar kami boleh mengerti dan kami boleh menyimpan di dalam hati. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hai, hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Tapi masih ada yang ingat cerita kemarin tentang apa? Tentang Ananias dan Safira. Kita juga harus belajar untuk hidup selalu jujur, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Hari ini siapa yang suka makan nih? Apa ini? Roti? Roti coklat. Adik-adik masih suka makan roti? Tahu apa tidak? Bahannya ini dari apa ya? Oh, lihat dari belakangnya, komposisi. Ada tulisannya, ada tepung, ada gula, ada telurnya, ada coklatnya, ada garamnya, ada mentega. Nah, dari semua komposisi ini, dari semua macam-macam yang harus bahan yang tadi disebutkan harus jadi roti, apa yang harus dialami? Pertama-tama, telurnya harus dipecahkan dulu. Kocok sampai merata. Kasih gula, kasih garam, campur jadi satu. Habis itu jadi adonan, dipukul-pukul. Tahu dipukul-pukul ya? Dipukul-pukul biar jadi adonan. Kalau tidak dipukul-pukul nanti rotinya keras. Nah, diaduk. Habis itu dibentuk. Ada yang bentuk bulat, ada yang kotak, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, setelah dibentuk di oven, ya, di oven. Di oven itu dimasukkan panas sekali hingga rotinya matang. Itu namanya proses pembuatan roti. Di hidup kita, kadang kita pun harus diproses Tuhan. Nah, cerita ini Anda ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Dari cerita ini, dari perikop ini, yang sudah bisa membaca nanti boleh dibaca. Ada seorang anak, sebelum jadi anak Tuhan ya, ada seorang bapak-bapak. Dia itu hafal hukum Taurat. Dia itu melakukan sesuai dengan hukum Taurat. Dia taat. Begitu dia mendengar ada nama Yesus Kristus, dia sangat marah. Dia sangat marah karena
itu tidak sesuai dengan ajaran yang dianut. Dia sangat marah, dia tidak suka. Bagaimana caranya? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus dianiaya, biar mereka kapok, biar mereka tidak ikut Tuhan Yesus lagi. Saulus pun demikian. Dia mencari surat resmi. Nah, dia aniaya anak-anak Tuhan. Barang siapa yang menyebut Yesus Kristus, dia langsung ditangkap. Dia dihukum. Dan bisa dipukul, dipenjara. Nah, tidak peduli dia laki-laki apa perempuan, tetap ditangkap. Nah, suatu hari Bapak Saulus ini meminta surat karena dia mendengar kabar bahwa di kota Danzig banyak orang percaya sama Yesus Kristus. Dia mau ke sana. Dia mau menangkap, dia mau memenjarakan orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, berangkatlah ia bersama teman-temannya naik kuda. Kira-kira jauhnya 200 km. Berarti dari Semarang sampai Wonosobo. Tahu ya Wonosobo ya? Kabupaten sana yang ada diengnya itu. Nah, kira-kira jauhnya segitu. Nah, tapi di tengah jalan sebelum tiba di kota Danzig, tiba-tiba ada cahaya seperti sinar matahari yang menyilaukan mata. Ada cahaya. Habis ada cahaya ada suara. Suara dari langit. Katanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulusnya jatuh tersungkur. Jatuh tersungkur di jalan. Siapa engkau Tuhan? Terus suara itu mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Habis itu Tuhan katakan, kamu sekarang pergi ke Danzig, ke jalan lurus namanya. Habis itu kamu datang ke rumah Yudas. Yudas itu orang yang percaya padaku, kata Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu baiklah, aku mau ke sana. Tapi begitu dia sadar, ternyata dia sudah tidak bisa melihat. Saulus buta, hingga dia harus minta tolong sama temannya untuk dibawa ke rumah Yudas di jalan lurus tadi. Nah, sampai di situ dia boleh masuk dan tinggal di rumah Yudas. Dia tidak makan, dia tidak minum. Saulus berpuasa. Sebab apa? Sebab dia merasa dia sudah ketemu Tuhan, dia sudah jahat sekali sama Tuhan, dia sudah menganiaya Tuhan. Nah, Saulus tinggal di situ 3 hari. Selama 3 hari dia puasa, tidak makan, tidak minum. Nah, Tuhan berfirman kepada anak Tuhan yang lain yang bernama Ananias. Beda ya, bukan Ananias yang kemarin ya. Ini Ananias yang tinggal di kota Danzig. Ananias didatangi Tuhan. Ananias, sekarang kamu pergilah ke jalan lurus ke rumah ya orang yang bernama Yudas. Di sana ada Saulus. Ananias berkata, sebab Ananias tahu siapa Saulus. Saulus itu orangnya jahat sekali. Dia suka menganiaya,
dia suka mencelakai orang-orang yang mengikut Engkau Tuhan. Tapi Tuhan berkata sama Ananias, kamu harus ke sana, sebab Saulus telah aku pilih untuk memberitakan namaku sampai ke ujung dunia. Mau dipakai, kehidupan Saulus mau dipakai sama Tuhan. Nah, setelah itu datanglah Ananias ke rumah Yudas. Di sana Ananias bertemu dengan Saulus. Saulus, saudaraku, Tuhan katakan, aku harus berdoa untukmu agar engkau bisa melihat lagi, tidak buta lagi. Nah, akhirnya didoakan sama Bapak Ananias, didoakan. Akhirnya terbukalah mata. Saulus bisa melihat lagi, bisa melihat lagi. Nah, dia bersyukur, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah itu, dia duduk diam bersama-sama dengan orang percaya. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia berdoa, memuji Tuhan, bersyukur. Akhirnya dia minta dibaptis. Akhirnya dia dibaptis oleh Bapak Ananias. Setelah itu hidup Saulus berubah. Berubah. Dari dulu yang suka jahat sama anak Tuhan, sekarang dia menjadi anak Tuhan. Orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dia yang dulu berdosa luar biasa, menganiaya anak-anak Tuhan, menganiaya jemaat Tuhan. Tapi Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan pada jemaatku, kamu lakukan untukku. Kalau kamu membenci anak-anakku, kamu juga membenci aku, kata Tuhan. Nah, setelah itu hidup Saulus berubah. Namanya sekarang tidak Saulus lagi, sudah diganti namanya jadi Paulus. Paulus adalah Rasul Tuhan yang luar biasa. Luar biasa, dia dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Dia berlayar sampai kemana-mana hingga nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana. Akhirnya dia mati pun di dalam Tuhan. Dia tetap memegang teguh janji Tuhan. Nah, luar biasa ya, dari hidup yang tidak Tuhan senangi menjadi hidup yang Tuhan senangi. Nah, kita akan menghafal ayat emasnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Yuk, ulangi lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sekali lagi. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Yuk, yang sudah bisa membaca, boleh dibaca dengan keras. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Mulai. Oke. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja. Tuhan Yesus juga menginginkan proses di dalam hidup kita agar kita menjadi seperti yang Tuhan Yesus mau di dalam hidup kita. Walaupun itu prosesnya tidak enak,
tetapi tetap kita harus bertahan. Ya, luar biasa ya. Seperti dari Saulus menjadi Paulus, dari yang berdosa menjadi yang diberkati Tuhan, luar biasa. Ya, amin. Ayo kita mau berdoa. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah cerita ini bisa kita simpan di dalam hati. Ketika kita diproses, mengalami yang tidak enak, kita ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu khawatir. Yuk, kita mau berdoa, tangannya dilipat. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur, kami mempunyai Engkau, mempunyai Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu taat dan setia sampai kapanpun di dalam nama Tuhan, agar kami boleh menerima setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, hidup papa, mama, adik, kakak kami. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.